kita dengarkan sama agama yang akan disampaikan oleh guru kita, tolong saya kita ini baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. جعلنا الله وإياكم من المتقين. آمين يا رب المكرم. أستاذنا Kiai Haji Fuad Hasan, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan seluruh DKM. Saya pribadi mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Dapat kontrak tiap tahun di sini. Insyaallah istiqomah. Mohon maaf kemarin lama tidak merespon saya pas di Papua, pas lagi di Papua. Tapi alhamdulillah ini insya Allah masjid ini sudah menjadi salah satu agenda saya nih. Insya Allah bisa tiap tahun kita silaturahim. Ya salam. Hadirin hadirat, karena ini bulannya Al-Quran, ini bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Saya cari tahu, kan Quran itu turun berangsur-angsur hampir 23 tahun. Kenapa dibilang turunnya di Ramadan? Di tafsir Al-Jalalain diterangkan Quran itu turun satu kitab ke langit dunia. Kemana? Ke langit dunia itu Ramadan. Turun ke dunianya berangsur-angsur. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mudah dipahami, diamalkan, didakwahkan. Kalau turun langsung satu kitab, repot. Ada sebab nusulnya diturunkan. Jadi kan gampang dipahami. Karena Quran itu petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi turun ke langit dunianya bulan suci Ramadan. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan Dzalikal Kitab. Memang dinamakan Al-Kitab, sudah satu kitab. Itu waktu turun ayat itu belum full 30 juz turun ya, tapi sudah disebut Dzalikal Kitab, Al-Kitab. Satu kitab. Dzalikal Kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Orang kalau nggak banyak baca Quran, hidupnya oleng, linglung. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Orang tua dulu biar begitu-gitu sama Quran, masya Allah, minimal maghrib sampai isya dia sibukkan dirinya sama Al-Quran, pakai lidi, lampu masih 5 watt, jarang ada lampu terang begini, ya kan? Kayak lidi dibaca pelan-pelan. Anak-anak maghrib sampai isya juga nggak ada yang nonton TV, belakangan TV-nya udah di tangan, ya kan? Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Ayo mudah-mudahan kita rajin lagi sama baca Al-Quran. Amin. Antum pernah dengar gak ada alim minal ulama besar di Mekah namanya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki, pernah dengar ya namanya? Banyak muridnya di sini, muridnya banyak di Indonesia. Belajar sama beliau. Rahimahullah. Beliau itu kalau Ramadan beliau ajak seluruh muridnya fokus wiridnya Al-Quran. Fokus wiridnya Al-Quran. Itu kalau Ramadan. Hari-hari biasa di luar Ramadan baca Al-Quran, tapi di Ramadan difokusin semua wiridnya ke Al-Quran. Dan beliau juga pengikut mazhab Imam Malik. Beliau juga dalam ceramahnya pernah berkata, saya dengar itu ceramahnya kan sekarang rekamannya suka keluar di YouTube gimana. Beliau bilang Al-Imam Malik, guru Imam Syafi'i, kalau sudah datang Ramadan beliau bilang Ja'al Quran, Ja'al Quran, Ja'al Quran gitu. Telah datang Al-Quran, telah datang Al-Quran, telah datang Al-Quran. Maksud sibukkan diri dengan Al-Quranul Karim. Minimal kita di Ramadan sekali hatam. Jangan enggak sama sekali. Minimal sekali. Di mana di amal di bulan suci Ramadan dikali lipatkan sampai 70. Berarti orang menghatamkan Quran di Ramadan sama dengan berapa kali hatam? 70 kali. Gimana yang 2 kali? Gimana yang 3 kali? Ada dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man syaghalahu al-Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma utiya as-sa'ilin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga saya rawahu Tirmidzi. Siapa orang yang kesibukannya dengan Al-Quran, dia sibuk baca Quran, dia sibuk mentadabburkan Al-Quran, dia sibuk ngajar Al-Quran, dia sibuk belajar Al-Quran. Siapa yang sibuknya sama Al-Quran, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ini hadisul qudsi ya, saya lupa tadi nyampaikan. Ini hadisul qudsi. Allah berfirman, siapa yang sibuknya dengan Al-Quran wa dzikri, dan sibuknya dengan berzikir kepadaku, kata Allah. Sibuk zikir, zikirnya banyak. Zikirnya apa? Banyak, wiridnya banyak. Kenapa kiai kita suka ngasih amalan, baca ini sekian ribu, baca ini, baca ini. Maksudnya biar sibuk sama zikir intinya. Karena ada satu orang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini syariat udah banyak, kasih saya satu kunci, kalau saya amalkan semuanya jadi baik. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazal lisanuka ratban min dzikrillah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seyogianya lisanmu basah menyebut nama Allah, berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekurang-kurangnya kita kalau lagi diam lagi gini, baca tasbih
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya salam. Banyak zikir enak gitu. Nggak ada susah nggak ada, apalagi kita di antara susah sama susah. Kalau susah biasa, kalau susah gimana? Nah, itu bahasa intelektual. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, man syaghalahul Qur'an wa dzikri. Siapa yang sibuknya sama apa? Al-Qur'an. Punya target Ramadan ini saya harus khatam sekian, punya target dia. Ya salam. Dan dia banyak zikir, berhenti, kagak mau fitnah orang, nggak mau gibah, nggak mau ngomongin dunia udah. Ini Ramadan saya lagi fokus sama Allah. Orang biasanya baru fokus Ramadannya wafatnya husnul khatimah. Insya Allah benar, rata-rata saya lihat begini. Gitu. Maka Ramadan ini apa ya? Poinnya kan tinggi. Nah, saya ulangin ya. Nilai poinnya tuh tinggi banget gitu. Sampai amalan sunnah berpahala seperti amalan wajib. Amalan wajib sampai dikali lipatkan 70 kali. Nggak waras kan kalau udah masuk di Ramadan santai ibadah. Nggak waras. Orang nggak waras. Poinnya lagi tinggi nih. Ini buat nutupin kekurangan kita yang lalu. Sekarang nutupnya, antum belum tentu bisa khatamin Quran tiap bulan. Belum tentu. Ini Ramadan sekali khatam sama dengan berapa kali khatam? 70. Ayo, poin tinggi dengan manfaatnya kan kacau. Oke, masya Allah di sini. Sini tarawihnya berapa kali? 3. Ada 23, 20 kali. 20. Tiganya witir. Ya salam. 23. Tarawih yang witir kan di sini ya. Ini bagus. Banyakin rokaatnya. Banyakin apa? Rokaatnya lagi. Kalau 20 udah pasti lebih afdal. Saya nggak ngomong benar atau salah ya, karena sholat sunnah di bulan suci Ramadan itu sebenarnya nggak ada batasannya juga. Mau sebanyak-banyaknya silakan. Witir yang ada batasannya 11, ya kan? Orang debatin dulu 8, 28. Mau 2 itu mau pulang nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi afdalnya 20. Kenapa kita ngomong afdalnya 20? Ijtihadnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang nyuruh. Siapa Sayyidina Umar? Khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifatu Rasulullah itu memang satu, Abu Bakar. Abu Bakrin bukan Bakar. Nggak ada nama orang Bakar, nggak ada. Orang suka ngomong Abu Bakar. Bakrin, kafnya sukun. Mau disingkat boleh Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Jangan Abu Bakar. Abu Bakrin. Nama aslinya siapa? Abdullah. Kenapa dijulukin Abu Bakar? Abu apa artinya? Bapak. Bakrin biasa, bukan bikir. Kalau perawan bikir.
Bakrin artinya pelopor. Dia pelopor masuk Islam. Dan dia yang pelopori orang banyak masuk Islam. Maka dinamakan Abu Bakrin, bapaknya pelopor. Yes, bukan bikir ya, saya luruskan, bukan bikir. Abu Bikir bukan, Abu Bakrin, tidak bermakna bikir. Bikir perawan. Jadi para hadirin, Khalifatu Rasulullah cuma satu, namanya Abu Bakrin As-Siddiq. Umar bin Khattab khalifahnya Khalifah Rasulullah. Utsman khalifahnya Khalifah Rasulullah. Jadi penyebutan untuk Umar bin Khattab nggak bisa langsung Khalifatu Rasulullah, nggak bisa. Khalifati Rasulullah. Sebutan buat Utsman bin Affan Khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk mempersingkat ucapan di zaman Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena penyebutannya terlalu panjang Khalifati Rasulullah, maka disingkatlah dengan sebutan Amirul Mukminin. Karena ada ceramahnya Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan antumul mu'minun wa ana amirukum. Kalian adalah orang beriman dan aku amir kalian, pemimpin kalian. Semenjak itu julukannya Amirul Mukminin. Mulai Amirul Mukminin, sebutan pertama Amirul Mukminin itu pada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan selanjutnya setiap raja-raja juga dipanggil Amirul Mukminin. Ya salam. Sampai di mana dari kita? Sayyidina Umar, siapa beliau? Beliau adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan alaikum bi sunnati, kalian sebaiknya mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan di antaranya Umar bin Khattab. Selesai. Makanya 4 mazhab sudah enggak ada khilafiyah. Tarawih 20 enggak ada khilafiyah. Afdalnya apa? Afdalnya. Karena tarawih kan sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi, ya nggak apa-apa. 20. Di sini sedang saya lihat di kita, alhamdulillah kita punya kiai-kiai zaman dulu dia ngaturin buat imamnya nggak ribet, buat makmumnya seneng. Al-Hakumah ke bawah ya, benar nggak? Imamnya nggak ribet, makmumnya senang. Ya salah. Di sini begitu. Itu dari kiai-kiai zaman dulu, nggak ada yang salah. Nih, saya ditarik di Hadramaut. Itu tarawih 20 rakaat, waktu hak ke bawah kalau di sana. Kalau di sana kebiasaannya apa? Waktu hak ke bawah. Ada beberapa surat yang dibaca, tapi waktu hak ke bawah. Padahal itu yang imam-imamnya hafizul Quran semua itu. Bukan hanya hafid, Syekhul Huffaz, guru yang hafal Quran kayak almarhum Habib Sa'ad Al-Idrus rahimahullah, gurunya Habib Umar, gurunya para penghafal Quran. Tetap baik bacanya tarawih waktu hak ke bawah. Ya kan? Yang penting kan itu maknanya. Ya kan? Gitu. Ada orang bilang 8 aja bacanya, agak panjang. Hah? Ya 20 aja. Kita kan mau ngikutin Sayyidina Umar, jangan tanggung-tanggung. Hah? Kita tahu diri aja kalau nggak buat kayak di Masjidil Haram. Masjidil Haram sekarang 10 saya dengar. Gara-gara Covid dulu 10 jadi panjang, kan 10 sayang banget. Padahal mesti 20 aja. Enak kan? Asik kan? Lagi aku ke bawah. Kita di sono sama kalau Habib Umar bin Hafid sampai sekarang tarawihnya 20 rakaat dan 2 juz. 2 juz. Jadi 2 kali khatam. Ya salam. Ya jadi kan kita disuruh ngukur, ya kan?
udah bagus deh kayak itu. Imamnya nggak ribet, makmumnya senang. Nggak jarang yang salah tuh. Al-Hakumah ke bawah jarang yang salah. Rakaat kedua pakai Al-Ikhlas. Jadi ingat dia. Oh rakaat kedua nih Al-Ikhlas. Coba kalau diganti-ganti suka lupa. Rakaat kedua. Kalau Al-Ikhlas sudah ingat. Ntar malam 15 nanti Al-Qadar. Udah bagus sudah. Ajib. Udah jangan pakai ikut-ikut. Musuhnya baca Quran dong ini. Boleh. Bikin lagi Qiyamul Lail. 1 juz deh bikin. Apa-apa. Ini nanti nih 10 awakhir nih. 10 awakhir kalau bisa bikin Qiyamul Lail 8 rakaat. Kan bisa udah dari mana? Bikinnya 8 rakaat. 2-2. Ya kan? 1 juz deh baca. Kalau perlu 3 juz. Apa? Nggak masalah. Orang pengen dapat fadilah gede, nggak apa-apa. Qiyamul Lail, taraweh karena umum semua. Insyaallah mudah-mudahan barokah semuanya. Jadi para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini Ramadan poinnya tinggi, jangan disia-siain. Kita punya sholat yang dulu-dulu banyak hilang, benar nggak? Coba saya mau tanya, nggak usah jawab, nggak usah jawab ya. Dulu sering ninggalin sholat, dulu. Udah nggak usah jawab, paham tuh. Ya kan? Kita sama deh. Dulu kan kita sering belang-belong, dulu sering. Nah sekarang kita udah tobat. Kita udah nggak mau ninggalin lagi, tapi kita suka kepikiran gimana sholat-sholatan yang dulu. Ya gitu. Nah ini kan kesempatannya Ramadan. Pahala sunnah seperti pahala wajib. Ini kesempatannya. Banyakin tarawehnya. Jangan 8 bubar. Ada yang curang aja. Tahu gak orang curang? Tahu? Dia mau cepat. Dia 8 rakaat datang kayak 20. Ada gak di sini yang begitu? Mana dia orang itu? Hah? Kalau bahasa Jawanya bongne teko. Jangan dong, curang. Itu malah 11 cariin 11 no. Agak panjang tuh bacaan. Ini malah mau ke bawah tapi 8 bubar. Walhasil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nggak apa-apa ya, kata orang masih mending dari masih mau sholat. Yang penting jangan bikin sholat witir di belakang. Itu kacau itu. Ini beberapa masjid ini pengurusnya udah pusing ngadepin yang begitu tuh. Kalau dia 8 bubar ya urusan dia, memang nggak wajib juga, ya kan? Nggak apa-apa. Dia mau habis sisa dia keluar juga nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Cuman yang salah itu orang lagi sholat taraweh lanjut, dia bikin jamaah, bikin di sana, amin di sini sana, amin, nah nggak kompak. Nggak bisa begitu. Kalau memang mau keluar sholat witirnya di rumah, hargain masjid yang punya acara. Jadi kalau udah acara masjid yang lain batal. Kalau ada acara resmi DKM masjid yang resmi, yang lain batal. Ini kayak gini nih. Ini masjid lagi ngadain acara majlisul ilm, ada tausiah, baca Quran sendiri, nggak afdol. Nah afdol, tetap afdolnya begini, dengerin ceramah. Pokoknya kalau ada acara resmi DKM yang lain batal. Ya salah. Jadi antum kalau 8 ya pulang aja. Gak usah bikin jamaah sendiri atau sholat sendiri. Ya sama juga, gak usah. Dan begitu. Ya salah. Udah yang bagus 20, kenapa sih? Sebentar ente baru pulang nih, ente pulang ngopi segelas belum habis, ini udah buka. Nyesel, nanti nyesel bukan di sini, di akhirat. Ini kesempatan buat nutup yang dulu. Rokaat kita yang kurang, kita tutupnya dengan tarawih Ramadan. Nggak main-main ini, jamaah lagi. Ya salam. Malah ente kalau merasa kurang ente cari lagi. Gimana ya? Dia mulai dari mana? Cari lagi.
Iya dong. Misalnya sering nggak ngadain, masjid mana yang ngadain? Berangkat dari ke sono kan begitu. Nggak tahu Ittihad ngadain nggak? 10 terakhir. Sekarang belum. Dia ngadain 3 juz malah. 3 juz cakep. Bagus 3 juz. Sambil ngeliat Quran boleh. Kalau antum mau hadir yang begitu sambil ngeliat Quran, jadi kan antum enak ikut baca. Ya salam. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini poinnya gede semua nih. Orang sedekah 1.000 sama aja sedekah 70.000. Orang sedekah 1 juta sama aja sedekah 70 juta. Ayo, nggak mau poin gede begini. Kan rugi banget. Orang sedekah 100 juta sama aja, hah? Berapa ya? 7M. Ya, 7M ada 70. Ya sekarang, aduh, sayang banget Ramadan, duit pegangin, lepaskan. Mana ada orang ceritanya orang susah karena sedekah, ada nggak? Pernah dengar orang sini? Kamu susah sekarang? Nggak ada. Cari deh, cari. Ayo, saya tantangin cari mana? Yang ada orang tuh bangkrut gara-gara berhentiin sedekahnya. Gara-gara apa? Berhentiin sedekahnya. Nih saya dengerin saya nih. Misalnya dulu dia lagi nggak punya, dia mulai sedekah. Sedekah, dinaikin sama Allah. Nah, ini dengerin nih. Udah mulai fulus ya. Dunia itu kan kayak jalanan ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang belok, kadang-kadang jalanan. Nanti kalau lagi ke jalanan, ya itulah perjalanan dunia kayak gitu. Naik, turun, belok kanan, belok kiri, lurus, nah gitu. Kalau terlalu lurus, ngantuk gitu. Biasa, ngantuk ente. Tiba-tiba ada rem mendadak di depan kaget. Ini bukan kayak jalanan deh. Gitu aja deh. Ya, biasanya ini baik-baik. Biasanya yang bangkrut nih, lagi udah naik, omsetnya turun. Biasa itu lagi diuji, omsetnya turun. Dagangnya sepi. Tapi dia punya tanggungan karena dia di posisi sini, tanggungannya banyak. Boleh dikatakan beras udah tanggungannya udah berapa karung, anak yatimnya udah sekian, jangan desuseng udah sekian ditanggung sama dia, ya kan? Kalau ngawinin nggak berani deh, nanggung aja sekian. Nah posisi lagi begitu, dagangan turun, nah di situ ada ujian. Kalau dia berhenti, nah ini dengar ini. Kalau dia berhenti atau dia apa ya istilahnya hemat, nah, dulu saya lagi turun, dagangan saya lagi nggak rame, ya saya berhenti dulu, doain aja. Kalau dagangan saya rame lagi, kita lanjut lagi. Yang begini turun lagi. Karena Allah pengen angkat derajat antum. Allah pengen ngetes keyakinan antum lebih dari yang kemarin. Lihat tadi nih, dengerin nih, banyak yang bangkrut. Betul, ternyata ada orang sedekah bangkrut karena berhenti. Padahal dia duitnya masih ada, tapi dia nggak mau kurang saldonya. Ya salah, duitnya masih ada, 1M masih ada. Tapi dia berhentiin karena omset turun. Mesti ya udah duit tabungan tuh yang sampai pakai aja. Nanti lebih ngejeger dari yang sebelumnya. Paham nih ngejeger dari yang sebelumnya. Di situ tuh ujiannya. Ujiannya di situ. Dulu saya ada namanya Kiai Kamal, mungkin sebagian karena yang punya universitas dengan
Kiai Kamal dulu dia punya suku gabungan udah jadi negara. Saya dulu dekat sama beliau. Beliau ngajarin dulu, kalau mau jadi orang kaya belajar kaya. Dia ngajarin saya dulu, kalau mau jadi apa? Orang kaya belajar kaya. Gimana Ji caranya belajar kaya? Katanya punya universitas dia. Sedekah aja, sedekah yang banyak. Ntar orang pada ngomongin deh, makin kaya gitu. Kan gitu ya. Ada nggak? Ada di sini? Nggak ada jauh di sini kan yang gitu. Hah? Kalau ada orang sedekah, sedekahnya kuat, pasti dia ngomongin apa? Dia sih makin kaya aja. Gitu ya, luar biasa deh. Sampai ada ngomong duitnya nggak berseri udah cari orang. Gitu ya. Jadi doa, kaya kan? Coba dia berhentiin sedekahnya. Lagi turun bisnisnya sekarang. Benar kan? Dia nggak kayak dulu, sekarang lagi turun. Nih kalimatnya. Mungkin dia sedekahnya nggak bisa kayak dulu. Dia udah agak turun sekarang. Iya sekarang udah agak turun, sekarang udah 40 orang ngomong turun. Kabul kan? Nah itu yang dengar gitu. Biasa. Gitu. Jadi kamu mau jadi orang kaya, belajar kaya, dia omongin bisa kaya. Dia cerita pribadinya. Pernah sekali waktu nih ada temennya ikut sedekahan sama dia. Rahimahullah, dia udah kembali ke rahmat Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah. Saya ketemu kiai-kiai tokoh kita di Jakarta. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya sempat dekat sama Kiai Haji Abdul Rashid, rahimahullah. Saya sempat dekat sama Kiai Haji Jainuddin MZ, rahimahullah. Alhamdulillah. Banyak ilmu saya dapat dari tokoh-tokoh ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmati kita, dan Allah angkat derajat guru-guru kita semua. Ilmunya cara. Nah ini diantara Kiai Kamal cerita mas. Dulu ada satu orang mau ngikut dia. Ngikut dia maksudnya nanggung bulanan, ada beras nih. Jande-jande buat anak-anak yatim, beras bulanan lah. Ada yang ngikut dia. Naik omsetnya. Gak lama kemudian, emang lagi ujian ekonomi, bukan cuma dia, Kiai Kamal juga lagi turun duitnya. Dia berhenti. Kiai anak naik dulu, anak rada susah sekarang. Nanti kalau udah normal lagi anak ikut. Kalimatnya kan gitu. Nanti kalau udah apa? Normal lagi anak ikut. Panjang nih urusannya. Udah Kiai Kamal ngomong ya udah terserah antum, nggak wajib juga. Akhirnya mau nggak mau tanggungan situ ke dia. Datang nih orang yang biasa nerima bulanan datang ke rumah Kiai. Kiai lagi megang duit, Kalimantan juga Kamal. Kira-kira ini ilmu orang zaman dulu luar biasa. Dia bilang, sabar ya, berasnya masih di jalan. Dia nggak ngomong nggak ada ya, dia nggak megang duit tuh. Gimana bang? Berasnya masih di jalan. Ntar kalau dia datang ada kabarin. Dia nggak ngomong susah loh. Karena kalau dia ngomong lagi nggak ada duit, ini pulang pada ngomong nggak ada duit Kiai lagi. Jadi nggak ada duit benar. Hati-hati loh mendoa lo. Iya kan? Maaf ya, berasnya masih di jalan. Nggak lama datang rezeki. Orang beliin, orang bagi. Nah ini temannya dia yang berhenti, bukan lagi turun, rumahnya kejual, terakhir kontrak. Kayak apa cerita mas? Ente kalau udah begini, kita kalau udah minta kaya sama Allah, kudu siap. Kudu siap, makanya orang minta kaya itu berat. Siap bantu orang, siap nyebar duit, sanggup nggak? Kalau nggak sanggup ya jangan minta. Real. Karena bangkrutnya gara-gara dia nggak jalanin amanah. Kayak orang nih, kayak orang dikasih jabatan, ya, gitu aja. Kayak orang dikasih jabatan, budgetnya gede buat kerjaan dia,
dia selewetin, dia beliin mobil mewah buat dirinya, pokoknya dia pentingin dia korupsi kan? Hah? Kira-kira dia apa nih? Begitu korupsi, dilanjutin dia, apa diangkat lagi, diberhentiin, dihukum. Ya begitu juga Rabbuna ngasih ente kan ente minta nih duit banyak, dikasih. Terus ente korupsi, zakat kagak keluar, apalagi sedekah. Kalaupun zakat keluar, sedekahnya kurang, ya lama-lama ente gak dipercaya lagi, dikasih yang lain. Semoga Allah boleh dosa kita ya. Ini Ramadan kok ini gede. Nutupin sholat kita, nutupin zakat kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau ceramah subuh sebenarnya paling berat. Ya salam. Ayo zikir dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu para hadirin. Tadi hadis qudsi belum saya selesaikan ini. Kata Allah, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati. Siapa orang yang sibuk ame Al-Qur'an, sibuk berzikir padaku sampai dia nggak sempat doa. Dari sakingnya sibuk ame Qur'an, mau zikir, mau wirid, maka kata Allah Subhanahu wa taala, a'taitu afdala ma utiyas sa'ilin. Aku berikan padanya yang lebih afdal, yang lebih baik daripada yang diminta oleh orang-orang yang meminta padaku, maksudnya tanpa berzikir. Sibukin aja Quran yang banyak. Makanya dulu ada almarhum Haji Soleh Belati, ada nama Haji Soleh Belati, nggak kerja, punya pesantren, santri 300 gratis semua dia sendiri biarin. Aneh, yang gue begitu, yang ilmunya mantap mana deketin, mana cari tahu, karena buat umat nih, ada berbagi. Di rezeki gampang banget, gimana ceritanya? Amalannya apa nih? Dia cuma gini ini tangan masih baca Quran yang banyak. Aneh satu minggu sekali hatam. Ya udah itu. Ternyata ada hadisnya. Apa itu afdalana wa tiyasai. Itu sibuk sama Quran, Allah kasih yang jauh lebih afdal dari orang yang meminta sama Allah. Biasa. Iya, keberkahan tuh ada buat orang-orang yang ibadahnya kuat. Lagi nanti kalau antum kita nih, kalau ibadahnya semangat, baca Qurannya rajin, apalagi sekali-sekali kita tadabburkan, baca salawatnya kuat, ya, kita sholat 5 waktu berjamaah, itu nanti hubungan kita sama Allah kan makin dekat. Ya, salam dulu ya, salam. Ente mau tahu ciri-ciri orang kalau udah dekat sama Allah, dia tambah nggak berharap lagi ke makhluk. Kalau harapan kita sekarang sama makhluk masih tinggi, ya udah ngaku aja, berarti hubungan kita sama Allah belum dekat banget. Masih ada ngarep dia, ngarep dikasih dia, ngarep dikasih ngomong. Berarti hubungan kita sama Allah masih bermasalah.
Kalau udah dekat, tak dapat hubungan. Ente nggak ngarep orang. Ini logikanya, ini ngomong logikanya biar paham. Ini sekarang kita dekat sama orang paling kaya di sini, paling kaya, paling fulus. Ngasih kita per bulan 30 juta. Masih ada ngarep ente orang kaya yang lain selain dia di sini? Nggak ngarep kan? Kenapa? Orang paling kaya, kalau dipegang dia, kan gitu. Nah ini kan orang. Suatu saat bisa dia bangkrut atau meninggal, anaknya belum tentu menerusin. Nah, kalau Allah kan aman, maha kaya. Jadi kalau orang udah dekat sama Allah, mana ada sih harapan sama makhluknya nggak ada lagi. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya Allah. Makanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngajari nama kita, ternyata orang-orang yang cepat jadi waliullah, ternyata nih orang-orang yang cepat jadi waliullah, yang jadi wali siapa? Yang enggak minta-minta sama orang. Ya, kita kasih contohnya aja. Antum pas udah denger ya, ini rata-rata udah denger. Nabi pernah cium tangan sama siapa? Tukang apa? Nabi pernah cium tangan sama siapa? Tukang apa? Tukang batu. Pernah dengar kan ceritanya kan? Itu pulang dari perang Tabuk. Pulang dari perang Tabuk. Begitu di perjalanan balik, sahabat banyak ada nih. Nabi ngeliat ada satu orang, tangannya tuh kayak hancur. Tangannya hitam kemerah-merahan, pecah-pecah tangannya. Nabi saking kesiannya manggil dia, megang tangan dipegang Nabi. Kenapa tangan ente? Kan gitu. Nabi kan penyayang ya. Dia dia melebihi orang tua sama anak, melebihi orang tua sama anak. Orang tua ngeliat anaknya begitu gimana? Ini kan lebih dari orang tua. Tangan antum kenapa? Gitu kan? Dijawab, ya Rasulullah, saya tangan ini saya pergunakan buat nyari batu, terus batunya saya pecah-pecahin, udah pecah tuh batu, saya bawa ke pasar, saya jualin. Ya, orang buat alat bangunan dulu batu, tapi kan mintain pecah-pecahin gitu, buat orang itu dipecah-pecahin nanti. Dan uangnya itu buat keluarga saya, buat kehidupan istri dan anak-anak saya. Selalu ada Nabi Muhammad. Tangannya berpecah. Dia nggak mau minta sama orang, nggak mau minta. Dia mendingan dia ngambil batu. Ini tangan udah pecah tetap dia main. Dia apa? Dia pecahin batu. Tangannya udah hancur begitu. Dicium tangannya malu-malu. Terus Rasulullah bilang apa sama sahabatnya? Tangan seperti ini gak bakal tersentuh api neraka jahanam. Ayo. Jadi yang emang semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita belajar nih, Pak. Kita belajar nih. Kurangin deh harapan kita sama pulang. Kita kurangin. Kalau perlu hilang, cakap. Gimana caranya? Pakai doa. Ya Allah, hilangkan pengharapan saya sama makhluk. Lihat tuh orang ini terlalu ngarep rezeki dari kerjaannya. Begitu kerjaannya di PHK, kiamat, wah mati dah gue dah. Maka dari mana nih anak mau gini? Ya, benar nggak? Kenapa? Karena tadinya udah terbiasa ngarep sama. Ya kita belajar begitu aja udah. Gimana caranya dekat sama Allah? Hilang. Ini kita masih terjajah ini. Ngarep ini, Allah ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Saya mau cerita nih. Saya cerita dapat dari Habib Umar bin Hafid, Hafidhullah, alim dari ulama, guru besar dari Tarim. Beliau cerita waktu itu, saya dengar ceramahnya, dengar langsung saya. Jadi beliau bilang dulu ada cucunya Sayyidina Umar, namanya Salim. Namanya siapa?
Salim bin Abdullah bin Umar. Ya, Salim bin Abdullah bin Umar. Anaknya Abdullah bin Umar bin Ibnu Khattab. Jadi cucunya Sayyidina Umar. Dari putranya yang namanya Abdullah, tahu ya? Abdullah bin Umar, tahu ya? Banyak merawikan hadis, ya kan? Jadi Salim ini berarti siapa? Tabi'in, berarti apa? Tabi'in. Abi Umar cerita, saya pernah dengar. Jadi Salim ini lagi tawaf di Ka'bah. Cerita luar biasa. Lagi tawaf di mana? Di Ka'bah. Tiba-tiba ada seorang amir yang saat itu menjabat di masa kejayaannya Bani Umayyah. Dikasih tahu, amirnya lagi datang kayak kita sekarang raja-raja. Kalau khalifah itu kan kata Nabi SAW, khalifah itu 30 tahun setelah Nabi kembali ke rahmat Allah berhenti. Habis itu sistemnya kerajaan. Jadi setelah dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan ke bawah itu kerajaan. Khalifah itu berhenti sampai Sayyiduna Al-Hasan bin Ali, bukan bin Ali. Pas 30 tahun itu Sayyidina Al-Hasan menyerahkan sama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi para hadirin hadirat sekalian, sampai di mana tadi saya cerita? Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Sayyidina Umar. Lagi tawaf, ada amir nih, dikasih tahu ada cucunya Sayyidina Umar lagi tawaf. Orang kan semua ngagumin Sayyidina Umar. Biarpun dinastinya waktu itu kerajaan, tapi kan mereka tetap mengagumi tokoh Umar bin Khattab. Coba dipanggil, bilang saya mau ketemu. Ente lagi tawaf di Ka'bah, tiba-tiba Raja Salman mau ketemu ente, berhenti apa kagak? Raja Salman sini panggil dia. Langsung mikirnya tawaf kan bisa diterusin kan gitu ya. Dulu dia pas ya. Ini Salim begitu didatengin Syekh Salim Amir Yantadiruk. Qul li Amirul Mu'minin, katakan sama Amirul Mu'minin, ana lagi menyelesaikan tawaf ana menghadap Allah. Tidak ada yang lebih agung dari Allah. Jika dia mau, silakan menunggu saya setelah tawaf. Ya salam. Ada bos datang sholat, wah jarang-jarang nih, bukan bagi duit lagi datang. Kita lagi bagi ya. Jadi mau berangkat tuh, ada kayak gitu. Semoga Allah ampunin dosa. Allah rahmatin gitu ya salam. Kita lagi ngarep Allah, tenang aja di jalan ya nggak apa-apa. Kalau kita nggak ngarep, kalau kita ngarep orang kan kacau di barang kita kan. Ayo, kita mau sholat wajib, ada orang fulus panggil, kita datang dulu sholat. Panjang urusan, terjajah. Kata Salim, kita belum bisa seperti ini, tapi kita perlu kisahkan ini. Setidaknya mulai mengikis diri kita dari harapan pemakhluk, insyaallah, amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirnya Salim bilang, saya mau tawaf dulu. Ya Amirul Mu'minin, dia bilang, dia lagi tawaf. Dan Allah lebih mulia dari kita semua. Oh iya, takut. Ya Allah, kalau udah Allah orang siapa juga mau jagoan, mau mana juga. Kalau udah Allah bener ya, beres turun orang udah. Ya kan? Kalah udah. Ditungguin. Selesai tawaf, karena dia lama nggak datang, disamperin. Samperin ahlan wa sahlan, pelukan dia apa semuanya. Terus Amirul Mu'minin ngomong, mumpung kita lagi ketemu,
anak pengagum jaddak wa abuk, anak pengagum kakek antum, ayah antum, anak pengagum. Dan antum juga Masya Allah meneruskan perjuangan beliau-beliau. Apa yang anak bisa bantu? Ya salah. Oke. Ini ada pejabat ketemu kita. Apa yang bisa anak bantu? Cek semua. Jadi begini Pak, ini kita mau bikin pesantren. Panjang terus. 5 hektar deh ya. Ya salam. Ya salam, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini kita perlu nih dengar ceramah ini. Perlu kita dengar kisah ini buat mikis diri kita. Ya kan? Kalau enggak kita bodoh selama ini. Anak apa kata saya? Anak astahi, anak atlub minka, wa ana fi baiti rabbi. Mohon maaf ya Amirul Mukminin, saya malu, saya minta padamu, sementara saya ini lagi di Baitullah. Ya salam. Nah, ini kan banyak kejadian. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada pejabat lagi. Ini kita lagi mau bangunin Pak, tolong dibantu ya Pak ya. Ini ente lagi mana? Di rumah Allah, minta sama Allah, biarin aja mau nyumbang, ada urusan dia. Nggak ada orang nyumbang masjid sebenarnya. Nabung, dia yang butuh ke masjid, bukan masjid butuh duit orang. Orang naruh duitnya ke masjid, dia nabung. Jadi jangan sok ngatur, jangan sok jadi bos di masjid. Nggak ada bos di masjid. Bosnya di masjid Allah SWT, bukan makhluk. Kita pelayan semua, betul nggak? Betul nggak kayak gitu? Kita semua pelayan. Yang jadi DKM pelayan, yang naruh duitnya, yang nabung buat dia. Kamu buat siapa? Masih untung duitnya bisa masuk ke rumah. Kalau takdirnya nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Hatinya nggak digerakin buat masuk itu duit, karena nggak bisa masuk duitnya. Jadi ente jangan suka ngomongin terlaluan duit. Kalian nggak pernah nyumbang. Kok keterlaluan? Duitnya nggak mau. Allahnya nggak ngasih duitnya masuk masjid, mau diapain? Ada orang nggak punya, sederhana, tapi Allah suruh duitnya masuk. 2.000, 5.000 masuk, mau diapain? Itu orang bisa masukin duit ke tongol, ente dimuliakan Allah berarti itu. Maka emang perlu diganti juga tuh bahasa tongol tuh. Mesti diganti tuh, cerengan surga. Hah? CS. Nah, tulis tuh. Semua tongol mesti diganti namanya CS. Cerengan surga. Jadi apa? Jangan kayak bapak-bapak di sono, kayak ulat tongol senyum. Pak, kenapa sih Pak kalau ulat? Ya senyum kan sedekah. Ya salah Pak. Sedekah itu kalau sama muslim ketemu sama Allah masukin mulut senyum sedekah ada kesalahpahaman. Jadi itu karena biasanya ngaji kayak begitu tuh setengah jalan keluar biasanya begitu. Ya salam. Hebat ya, cucunya saya di rumah, anak malu minta sama antum. Anak lagi di rumah Allah. Dan kedua, berani sekali antum menawarkan ini ke anak. Apa antum tak mandang Allah? Mikir juga dia ngomong ini. Tapi orang itu memang ya, orang fulus itu kalau dia nawarin kita nolak makin penasaran. Ditungguin di luar. Kejadiannya, ini cerita Habib Muhammad Hafid menyambungin aja. Ditungguin di luar. Al-an anta fi kharab baitillah. Itu sudah di luar. Anak niat baik ya, akhi. Ente butuh apa? Ya, kalau ente nggak butuh minimal yang buat umat ya tadi itu pesantren apa? Biasa. Apa kata dia? Begini aja ya, ini sebenarnya antum mau ngasih anak duniawi apa urusan akhirat? Ya pasti dunia. Nah, urusan akhirat kita aja nggak tahu. Ana lam atlub ad-dunya min malikiha, fa kaifa atlub minka? Ana nggak pernah minta dunia sama yang punya dunia. Gimana minta sama ente? Luar biasa.
Ini katanya cucu Sayyidina Umar loh, Syekh Salim bin Abdullah bin Umar, ana nggak pernah minta dunia sama yang punya dunia. Gimana mau minta sama antum yang nggak punya dunia? Nggak boleh, tinggal itu. Masya Allah, ente memang keturunan orang hebat. Ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi dulu banyak ulama-ulama nolak pemberian pejabat, dan hebat-hebat biasanya. Jadi dia tuh dapat dari Allahnya, karena kan Allah tuh maha penyembuh. Begitu kita ada ngarep sama orang ya, udah bikin cemburu Allah. Allah itu nggak mau diduakan. Allah itu hanya satu, Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Komitmen itu terus kita sampaikan setiap sholat kita. Cuma kita suka lupa habis sholat. Yang lucu lagi sholat bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis ini mau datang dari rumah jadi nanti. Kan hatinya udah rencana mau datengin fulan, mau minta masih fulan, ini gimana ceritanya? Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni. Kita nggak masalah dikasih orang, kita terima, bagus-bagus saja. Tapi kita ngarep jangan, minta jangan, nggak usah. Kita minta sama Allah aja, jadi terhormat. Nanti ada Allah gerakin hambanya ngasih kita bisa. Atau kita tiba-tiba dapat kerjaan yang baik. Yang penting kita nggak malas kayak tukang batu tadi, jadi wali gara-gara jualan batu. Maka kita nggak bisa meremehin orang-orang yang kerja berat nih. Maka kita nggak bisa meremehin. Yang kerja berat, kerja bangunan, ambil sampah, nggak berani deh. Kita nggak tahu hubungan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak mampu bisa seperti mereka. Ya salah. Nabi cium tangan itu bukan berarti dia lebih mulia, enggak. Nabi mengapresiasi tangannya yang digunakan buat cari hal yang halal. Nabi seakan-akan mengumumkan kepada umatnya, ini jadi wali, jadi wali Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sebagai penutup, karena ini Al-Quran, saya ingin membawakan beberapa ayat Al-Quran. Waktu kita dengerin ini ayat, tersentuh juga gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di surat Adz-Dzariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan teruslah mengingatkan orang kepada Allah, karena mengingatkan orang kepada Allah itu bermanfaat bagi seluruh orang beriman. Orang beriman, alhamdulillah kita ini semua ada iman. Antum masih dengerin tauhid, begitu dengan Allah sadar lagi. Iya, ngapain naruh iman? Ada Allah. Nah, gitu. Itu jadi ada iman. Kalau nggak ada iman, kan mustahil dong, repot ya, ngebantah mulu. Udah diingatin Allah masih, ya tapi sebabnya gimana? Itu kan bukan urusan kita, ngarepnya ke Allah. Selesai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ayat 56-nya. Lanjutan ini Adz-Dzariyat dari 55 tadi, yang 56-nya. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah padaku, mengabdi di jalanku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kayak ibadah itu, subhanallah, kita ini pengertian ibadah luas. Mencari rezeki yang halal juga ibadah. Makanya kalau saya lebih cocok orang-orang yang pintar masak itu nggak berhenti kerja di Ramadan. Saya pribadi, bagi saya dia masak tetap buka rumah makan yang di Ramadan lebih afdal dibanding berhenti.
Kenapa? Karena ibadah dia lewat situ. Ini kalau semua orang yang punya rumah makan berhenti, kita nyari makanan sahur juga ribet urusannya. Benar nggak? Tinggal dirubah jamnya doang. Orang tuh usul sama Allah, caranya macam-macam, betul nggak? Caranya? Lah kalau tukang bangunan berhenti di Ramadan juga repot juga. Itu biarin aja masing-masing mendekatkan diri sama Allah dengan keahliannya. Saya mau cerita ini. Bapak Ibu kenal nggak sama Bu Mame? Kenal nggak? Nah, itu masalahnya. Nanti nggak kenal Bu Mame. Orang Jawa. Boleh kembali ke rahmat Allah. Saya dulu sering diundang sama ibu-ibu di sana, ada Bu Mame. Usianya 90-an. Saya dengar wiridnya kuat. Bangun malam aja ribuan Al-Ikhlas dibaca. Wah, luar biasa. Saya ngomong gini nih, dengarin ini penting nih. Ini ilmu nanti dari ilmu. Bu Mame, doain Ane bisa kayak Bu Mame. Bangun malam wiridnya banyak. Jangan. Ada diomelin. Jangan. Ente Ustaz, kalau bangun malam 2 rakaat yang pendek aja bacaannya. Habis itu ente baca kitab, ngapalin ayat, ngapalin hadis. Karena umat nungguin ente ilmunya. Biasa. Usulnya Bu Mame ke Allah beda caranya. Ada dikasih keahlian sama Allah, bisa ceramah. Benar. Kalau Anda wiridnya kayak Bu Mame, Anda nggak siapin materi. Materi Anda kemana? Nah, untuk yang posisi Bu Mame lain lagi. Ya, kan gitu. Nah, kan makanya kan ada orang, Anda kalau Ramadan berhenti dagang, mau fokus ibadah. Dia mengartikan ibadah cuma sholat mengaji. Padahal dia dagang itu ibadah. Mestinya tetap dagang. Dagangnya aja. Pertama, itu rezeki manfaat buat antum dan keluarga antum. Dan mungkin antum bisa sampai ngeluarin zakat dengan untung yang banyak. Kedua, antum bantu orang yang gak ada masak. Ini Ramadan ini banyak orang bukber, buka bersama, butuh makanan banyak. Kalau semua mau libur Ramadan itu gimana? Kalau mau libur nanti Syawal nggak apa-apa. Itu Ramadan justru antum dekatkan diri sama antum lewat keahlian yang Allah. Saya dulu dapat nasihat itu waktu tahun 2000-an. Waktu tahun 2000-an. Belakangan saya dengerin ceramah Gus Baha. Orang alim Masya Allah kayak gitu. Dia bilang, ada Bu Mame berarti kealimannya luar biasa nih. Ya, kenapa? Gus Baha omongannya sama dia. Gus Baha bilang, saya ini kalau bangun malam saya 2 rakaat ringan aja. Yang penting saya baca kitab yang banyak karena saya buat menyampaikan doa. Anak nggak baru dengar dari Gus Baha, anak sudah dengar dari Bu Mame, tapi ada penguatan. Ternyata, ya inilah gitu. Jadi jangan berhenti lah. Ada tukang ketoprak pernah ketemu. Kalau sebelum Ramadan pulang udah nanti pulang 11 bulan nyari rezeki udah cukup. Saya mau ibadah pulang. Saya kan udah gak ketemu lagi. Kalau ketemu lagi yang mau nasihatin, justru ibadah itu jualan ketoprak. Ente ibadahnya mesti jualan ketoprak. Buat orang buka, buat orang makan habis tarawih. Bukannya pulang. Loh, ini kan ibadah. Jadi jangan suka, kita ini dari umat Islam jangan suka membedakan ibadah dengan dagang. Dagang ini apa? Ibadah. Dagang ini ibadah. Yang tadi yang nyari batu itu ibadah. Ya salah. Mulai dipahami ya. Kayak dokter ini. Misalnya jadi dokter, udah saya Ramadan mau libur, saya mau fokus sama Quran sama ini. Terus Pak, nggak, saya nggak praktek dulu, saya ngambil cuti. Ya salah.
tetap jadi dokter. Antum ibadahnya lewat dokter, jadi dokter. Temuin orang sakit, ibadahnya antum. Begitu juga yang pilot, begitu juga yang supir. Lanjut. Loh, kenapa jadi mundur? Apa? Dengan adanya Ramadan, para sahabat waktunya perang berhenti dulu? Kan enggak. Perang pertama yaitu perang Badar terjadi di bulan apa? Ramadan. Waktu pada lagi puasa Ramadan. Itu kan tahun kedua dari hijrahnya Nabi kita Muhammad. Tak berhenti dulu lagi Ramadan. Enggak begitu kan? Kerjaan tetap lanjut. Ya salam. Nanti mulai ganti baru libur. Jangan, ibu-ibu yang kemarin dagang nasi uduk lanjut. Jangan berhenti. Rezeki kok ditolak-tolak nih gimana? Salah paham maksudnya dia mau ibadahnya wajib. Emang kadang-kadang yang susah Pak, Bapak Ibu, itu udah habis 2 menit lagi lah. Yang susah itu ibadah jangan hawa nafsu, itu yang susah. Nah itu kudu pakai ilmu kan. Jadi gitu kan. Saya maunya kayak sono tuh enak tuh ngaji ini saya. Gara-gara saya buka rumah makan akhirnya saya cuma bisa sholat maghrib bisa, tarawih bisa sendiri. Ya tapi saya maunya kayak gitu kan. Itu kan hawa nafsu. Kan inti ngelayanin orang. Orang bisa makan buka puasa enak sebab antum dapat double, duit dapat, pahala akhirat dapat. Niatin ibadah bukan niatin cari dunia. Ya salam. Ini kita harus ngilangin sistem hawa nafsu ini. Jadi orang tuh macam-macam musuhnya ke Allah, udah gitu aja. Dan tentukan berarti. Ya salam. Ya. Terakhir di surah apa? Ad-Dariyat tadi ayat 57-nya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Para nabi itu mengatakan kepada kaumnya, aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku juga tidak minta diberi makan sama makhluk. Nah ini ujungnya nih 58 yang cakep nih. Ucapin setelah saya, Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Yang maknanya sesungguhnya Allah adalah Maha Pemberi rezeki dan Allah mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Beres kan? Kalau perlu itu dijadikan wirid pengingat kita. Dihafalin tuh surat Ad-Dariyat surat ke-51 urutannya di Quran ayat 58. Ayo ucapin setelah saya. Ad-Dariyat urutan 51 ayat 58. Dihafalin kalimatnya. Jadi kalau kita lagi ada ngarep ini baca Innallaha huwar-razzaq dzul quwwatil matin. Beres. Innallaha huwar-razzaq, sesungguhnya Allah huwa, dialah Allah yang satu, ar-razzaq Maha Pemberi, dzul quwwatil matin, yang Maha kuat, kokoh. Beres. Ya salam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Barakallahu fina wa fikum. Kalau amin itu berarti berceramah masih beres. Udah kencang gitu masih lanjut begini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa awladina wa mashayikhina وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من العقول اوفرها، من الاذهان اسواها، من الاعمال ازكاها، من الاخلاق اطيبها، من الارزاق اجزاها، من العافيه اكملها، ومن الدنيا خيرها، من الاخره نعيمها. اللهم يا عدتنا عند شدتنا ويا غوثنا عند كربتنا، واحرسنا بعينك الذي لا تنام، واخلفنا بجنابك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا واولادنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم يا فارق الفرقان منزل القران الحكمه والبيان، ثم بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك
في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Sing penting kalaupun antum teruskan kerjaan dagang atau apapun, yang penting lisannya berzikir sama Allah, yang penting ya. Tutup dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan lupa sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Wassalamualaikum